versi lengkapnya dari Ketomed. Kalau kita ngomongin Ketomed kan dia kandungannya hanya di ketoconazole ya, ketoconazole 2%. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini waktunya buat produk review. Jadi kali ini gua akan nge-review salah satu produk sampo, yaitu sampo Revita. Gue yakin udah banyak banget yang tahu sampo ini dan udah mungkin ada yang udah coba juga, udah coba atau sedang mencoba atau sedang memakai. Gue yakin sih banyak sih. So langsung aja ke reviewnya ya guys. Jadi yang pertama adalah harganya. Gue beli ini tuh harganya 375.000 di DS Lab langsung. Jadi di seller resminya langsung itu 375.000. Nah, gue itu udah pakai ini tuh sekitar hampir seminggu lebih. Gue udah pakai ini seminggu lebih. Bahkan tadi pagi pun gue pakai sampo ini. Gue tadi pagi tuh pakainya sampo ini. Nah, impresi pertama gue ketika gue pakai sampo ini tuh cukup apa ya? Bisa bilang cukup bagus sih guys. Karena ketika gue pakai itu gue ngerasa setelah sampoan tuh rambut gue jadi ngerasa lebih bersih banget, itu jelas sih. Terus nggak ngerasa lebih kering aja sih. Biasanya kan sampo-sampo kan bikin kering ya. Nah, ketika gue pakai sampo ini tuh dia nggak begitu bikin kering dan bagus lah ya. Terus dari sampo ini dia tuh juga sulfate free dan paraben free. Tapi bukan berarti dia natural ya. Tapi dia bebas dari bahan kimia yang kurang baik lah ya, yang merusak gitu, sulfate sama paraben ini. Nah, emang si DS Lab ini brand yang bisa dibilang cukup terkenal lah ya guys, buat mengatasi kebotakan, rambut rontok, untuk menebalkan rambut dan lain-lain. Tapi emang dari sisi harga cukup mahal sih gue bisa bilang, karena harganya tadi 375.000 itu dapat 205 mili, sekitar 205 mili, bukan sekitar, emang 205 mili dengan harga 375.000. Kalau 205 mili ini kalau lu pakai seminggu 3 kali aja mungkin akan bertahan sekitar 2-3 bulan lah ya. Nah, terus dari ingredientnya ini gue akan langsung di websitenya ya guys, biar enak. Nah, di websitenya itu tertulis, nah untuk di websitenya tertulis dia tuh punya 14 kunci ingredient lah ya buat pertumbuhan rambut. Di sini dia tuh ada apple extract, procyanidin B2, ada kafein. Nah, ini kafein tuh udah emang oke sih dia. Gue tahu banget ini banyak juga jurnal yang membahas kafein ini bagus buat ngeblok DHT juga. Jadi kalau lo sering minum kopi itu sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sering. Tapi kopi bisa ngebantu lo buat ngeblok DHT. Makanya juga banyak kan serum-serum atau produk rambut yang mengandung kafein kan. Terus ini taurin, terus juga ada ketoconazole. Nah, ini ketoconazole yang menurut gue yang paling vital sih. That's why di Big Three itu kan ada salah satunya Ketomed. Ketomed itu kan ketoconazole ya guys. Jadi ketoconazole ini emang teruji bisa mengatasi DHT di kulit kepala. Dia tuh ketika lo sampoan pakai ketoconazole itu bisa ngebersihin DHT di kulit kepala lo. Terus ada emu oil, ada juga niacinamide, ada trichoper, ada rooibos tea, ada cysteine, ada biotin juga. Wah, ini biotin juga ini yang udah terkenal juga. Dia itu kan menutrisi rambut lah ya, biotin. Terus ada MSM, ini gue kurang tahu. Ada EUK 134, ornithin, L-arginin. Sebenarnya dari 14 kandungan tadi, menurut gue yang paling vital itu ya, gue lihat sih 3 ini sih guys. Kafein tadi, terus ada ketoconazole, terus ada biotinnya juga. Itu 3 yang menurut gue yang paling utama. That's why sebenarnya kalau kita ngomongin di Big Five kan tuh ada biotinnya juga, terus ada ketoconazole-nya juga. Jadi overall sih emang gue lihat kandungannya itu cukup oke banget dan memang bisa ngebantu lo dalam mengatasi kebotakan genetik ya guys. Tapi dari sisi budget emang cukup
cukup apa ya? Cukup menguras. Jadi sederhananya sih kalau gue lihat ya, Revita ini tuh upgrade versionnya lah, apa versi lengkapnya dari Ketomed. Kalau kita ngomongin Ketomed kan dia kandungannya hanya di ketoconazole ya, ketoconazole 2%. Nah kalau si Revita ini ibaratnya tuh ketoconazole yang ditambah dengan banyak penunjang lain gitu. Jadi dia ada ketoconazole-nya tapi dia diimprove dengan beberapa penunjang-penunjang lain. Kayak yang tadi gue bilang, ada kafein, taurin, niacinamide, ada biotinnya juga gitu. Jadi kandungannya itu bisa dibilang lebih lengkap. Tapi yang paling vital sih ya 3 tadi, ketoconazole, kafein, sama biotin. Jadi kalau menurut gue, kalau lo emang ada budget dan emang cari yang lengkap, ini sih cukup rekomen. Nah terus ini untuk cara penggunaannya ya guys. Nah untuk cara penggunaannya gue cukup agak bingung sih. Jadi ya gunain Revita di rambut lo yang basah, ya lo pijet ya kayak keramas biasa lah ya. Terus tinggalin selama 2 menit baru lo bilas. Tapi setelah itu lo disuruh ngulang lagi, sampoan lagi, terus tinggalin selama 3-5 menit. Tapi nggak dibilas. Jadi gue agak bingung ya. Jadi kalau gue nangkep ini sebenarnya kayak lu kayak 2 kali sampoan gitu. Jadi lu sampoan pertama itu ditunggu selama 2 menit, terus lu bilas, terus lu ulangi lagi, lu sampoan lagi, ditunggu selama 3-5 menit. Ini harusnya sih ditambah dibilas juga, rise juga. Cuman ini nggak ditulis mungkin. Terus tuh dibilas aja kayak 2 kali sampoan. Ya jadi agak menyita waktu sih. Kalau gue lihat fungsinya kalau 2 kali sampo itu asumsi gue ya guys, ini asumsi gue mungkin sampoan pertama itu buat ngebersihin, nah yang kedua itu lebih menutrisinya lah supaya kandungan-kandungan tadi tuh bekerja dengan baik. Tapi menurut gue 1 kali aja sih udah cukup. Hasilnya mungkin nggak akan berbeda jauh lah 1 kali keramas sama 2 kali keramas. Malah kalau 2 kali keramas tuh pertama lebih repot, yang kedua khawatirnya malah bikin makin kering. Kalau selama ini gue pakai gue sih pakainya cuma 1 kali keramas doang sih. Jadi gue pakai itu biasanya gue keramasan pakai ini, pakai keramas, terus gue tunggu paling enggak, gue tunggunya sih nggak begitu lama ya, umumnya kayak Ketomed aja lah, sekitar 3 menitan, gue minimal 3 menit, habis itu gue bilas. Jadi gue cuma sekali aja keramas. Terus selama seminggu lebih ini gue pakai Revita itu sekitar 2-3 hari sekali lah ya, gue pakai 2-3 hari sekali. Terus buat lo yang udah pakai Ketomed, nggak gue rekomen buat pakai Revita ya guys, karena emang kandungannya tuh sama-sama ada ketoconazole. Kan ketoconazole tuh nggak boleh dipakai sering-sering sih. Jadi Revita ini bukan untuk sampo harian. Jadi lo perlu tahu Revita ini bukan sampo harian. Bahkan ini ditulis juga untuk hasil terbaik gunakan 5 kali seminggu dan diikuti dengan Revita conditioner. Soalnya kalau lo pakai ketoconazole tiap hari itu, ketoconazole tuh bisa bikin iritasi sih guys, karena dia itu bisa bikin kulit lo kering kalau terlalu sering pakai. That's why kalau terlalu kering nantinya tuh bisa bikin iritasi. Tapi ada 2 hal sih yang bikin gue agak bingung dari Revita ini. Yang pertama adalah harganya kan 375.000 ya guys, dijual di Indonesia. Cuman kalau gue lihat di DS Lab internasional itu harganya $32. $32 itu kalau dirupiahkan sekitar 400.000 lebih ya. 450.000 lebih lah ya. Sedangkan di Indo itu harganya cuma 375.000. Gue nggak tahu sih. Ya gue asumsi gue mungkin emang Indo dapat harga yang murah lah ya. Mungkin kalau emang harga internasionalnya jauh lebih mahal, bisa jadi kayak gitu. Terus yang kedua yang agak gue bikin bingung adalah tadi ya, yang masalah penggunaan ya. Kenapa harus digunain 2 kali pakai gitu. Tapi ya udah gue jawabnya tadi ya. Mungkin asumsi gue adalah yang satu ngebersihin, yang kedua adalah memaksimalkan nutrisi itu tadi. Terus jadi intinya apakah Revita ini rekomen atau enggak? Ya gue rekomen buat lo yang emang bisa konsisten pakai ini dengan budget seharga inilah.
kalau lo bisa emang ada budget lebih 375.000 untuk sekitar 2 bulanan hanya untuk sampo doang ya guys, hanya untuk sampo doang, itu gue rekomen. Cuman kalau buat lo yang mungkin nggak bisa konsisten, itu gue lebih saranin cukup Ketomed aja sih, udah cukup banget. Karena ini sebenarnya intinya dari Revita ini tuh kayak Ketomed, kayak produk ketoconazole yang diimprove dengan kandungan-kandungan yang lebih lengkap. Tapi vitalnya tetap di ketoconazole tadi. Dan satu lagi, ini tuh bukan sampo harian ya guys, karena dia ada ketoconazole-nya. Dia sebenarnya direkomenin cuman seminggu beberapa kali aja. Jadi ya kayak Ketomed. Jadi jangan digunain buat sampo harian, lu tetap butuh sampo harian. Dan kalau lu pakai Ketomed, lu nggak perlu pakai ini. Kalau lu nggak pakai Ketomed, ya lu pakai ini aja bisa. Cuman kalau lu worth it dengan budgetnya, ya nggak apa-apa pakai ini. Cuman kalau lu nggak worth it dengan budgetnya, lu bisa cobain pakai Ketomed aja udah cukup. Ketomed tuh harganya lebih affordable lah, 50 ribuan. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue share tentang sampo Revita ini. Mungkin nanti gue akan share lagi produk-produk review lain yang dari brand yang sama, DS Lab. Mungkin nanti ya, karena harganya cukup menyita dompet gue kalau gue mau beli yang DS Lab yang lain ya. Tapi mungkin untuk sebagai produk review gue akan bahas juga di video. Oke, jadi gitu aja dari gue. Semoga yang gue share bermanfaat. Salam berambut, cheers.